Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Selamat siang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita bisa bertemu pada perkuliahan siang hari ini. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memandu jalannya diskusi untuk kelompok 6 mengenai materi seni budaya dan prakarya kelas rendah atau tinggi. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, langsung saya mulai. Untuk presentasi kali ini dari kelompok 6 membawakan materi mengenai seni budaya dan prakarya kelas rendah atau tinggi. Kelompok 6 terdiri dari anggota saya Feby Mairlando, Gusti Ayu Putuwardani, Ida Laila Isadina, dan Santi Agustriani. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ida. Kepada Ida dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama mengenai seni budaya dan prakarya kelas rendah atau tinggi. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, seni adalah perbuatan manusia yang timbul dari kehidupan perasaannya dan bersifat indah hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia yang lain yang menikmati karya seni tersebut. Maaf, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Baik, saya lanjutkan. Nah, menurut Mariono, tahun 2017, mata pelajaran seni budaya merupakan aktivitas belajar yang menampilkan karya seni estetis, artistik, dan kreatif yang berakar pada norma, nilai, perilaku, dan produk seni budaya bangsa. Mata pelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memahami seni dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta berperan dalam perkembangan sejarah peradaban dan kebudayaan, baik dalam tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Selanjutnya, pendidikan SBDP merupakan pendidikan seni berbasis budaya meliputi aspek seni rupa, musik, tari, dan keterampilan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan berkarya dan berapresiasi. Nah, pendidikan SBDP memiliki peranan dalam pembentukan pribadi siswa dalam mencapai kecerdasan interpersonal, visual, musikal, linguistik, logikal, matematis, naturalis, kreativitas, spiritual, moral, dan emosional. Dalam Ahmad Susanto tahun 2013. Nah, dapat disimpulkan bahwa pendidikan SBDP merupakan pendidikan seni budaya dan keterampilan yang berfungsi untuk mengembangkan sikap dan kemampuan berkarya. Di dalam SBDP memuat pelajaran seni, yaitu pembelajaran seni rupa, seni musik, seni tari, dan keterampilan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ida. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Bisa digeser slide-nya. Nah, lalu untuk fungsi pembelajaran SBDP dalam pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu
media sebagai media ekspresi diri. Ekspresi diri sendiri merupakan ungkapan siswa yang muncul dari dalam diri, berkaitan dengan emosi, pikir, imajinasi, dan keinginan anak tanpa memperhatikan kejelasan dari ungkapan dapat dimengerti orang lain atau tidak. Lalu yang kedua sebagai media komunikasi. Komunikasi adalah cara berhubungan dengan orang lain, meliputi unsur pengirim pesan, isi pesan, dan penerima pesan. Seni sebagai media komunikasi, seperti siswa memahami teknik bermain piano, yang bermakna bagi orang lain. Maka seni yang diungkapkan berfungsi sebagai media komunikasi. Lalu yang ketiga sebagai media bermain. Berupa kegiatan bermain dengan unsur seni seperti bermain dengan garis, warna, bentuk, dan seni rupa. Kemudian bergerak dalam seni tari, bermain peran dalam seni drama, bermain warna bunyi dalam seni musik. Selanjutnya yang keempat, media pengembang bakat. Bakat sendiri merupakan kemampuan dasar manusia yang tidak diperoleh melalui latihan, namun bakat seseorang tidak dapat berkembang optimal bahkan hilang bila lingkungan di sekitarnya tidak memberi peluang untuk mengembangkan bakatnya. Oleh karena itu, siswa perlu diberi kesempatan mengikuti kegiatan berolah seni untuk mengembangkan minat, kreativitas, dan kecerdasan estetis di bidang seni, sehingga kemampuan mereka dapat digali dan dikembangkan. Slide selanjutnya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran SBDP. Permen nomor 57 tahun 2014 menerangkan bahwa pembelajaran SBDP pada tingkat pendidikan dasar memiliki tujuan agar dapat mengembangkan kesadaran seni atau keindahan dalam arti umum, baik dalam domain konsepsi, apresiasi, kreasi, penyajian, ataupun tujuan-tujuan psikologis edukatif, agar dapat pengembangan kepribadian siswa secara positif, sehingga individu lebih memahami budaya sebagai salah satu tujuan dari pendidikan. Menurut industri, tujuan pembelajaran SBDP ini dapat tercapai hanya jika guru memiliki persepsi dan kompetensi yang baik dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Dan oleh karena itu, di sini kreativitas guru sangat menentukan. Artinya tujuan pembelajaran SBDP di sekolah dasar tercapai dengan guru yang kreatif dalam pengelolaan kelas atau proses pembelajaran SBDP itu sendiri. Cukup dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Santi. Pada Santi dipersilakan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik pembelajaran SBDP. Mata pelajaran seni budaya di tingkat pendidikan dasar sangat kontekstual dan diajarkan secara konkret, utuh, serta menyeluruh mencakup semua aspek, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan prakarya melalui pendekatan tematik. Untuk itu, para pendidik seni harus memiliki wawasan yang baik tentang eksistensi seni budaya yang hidup dalam konteks lingkungan sehari-hari di mana ia tinggal maupun pengenalan budaya lokal, agar peserta didik mengenal, menyayangi, dan akhirnya mempelajari pembelajaran SBDP. Dengan demikian, pembelajaran seni budaya dan prakarya di SD harus dapat memanfaatkan lingkungan sebagai kegiatan apresiasi dan kreasi seni. Ruang lingkup materi untuk seni budaya dan prakarya di SD sendiri itu mencakup yang pertama gambar ekspresif, mozaik, karya relief, lagu dan elemen musik, musik ritmis, gerak anggota tubuh, meniru gerak, kerajinan dari bahan alam, produk rekayasa, pengolahan makanan, cerita warisan budaya, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu implementasi pelajaran SBDP dalam pembelajaran tematik. Di sini guru merupakan salah satu komponen penting dalam suksesnya suatu pembelajaran.
Kreativitas guru ini dibutuhkan dalam setiap pembelajaran agar pembelajaran menjadi berhasil, khususnya dalam pembelajaran SBDP. Pembelajaran SBDP ini merupakan pembelajaran yang membutuhkan kreativitas dan imajinasi dari guru serta peserta didik agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Guru yang kreatif itu mempunyai cara untuk mengimplementasikan kreativitasnya dalam pembelajaran. Brown dalam Monawati tahun 2018 menjelaskan bahwa seorang guru yang memiliki kreativitas atau guru kreatif itu selalu mengoptimalkan ilmu dan keahliannya atau disebut juga dengan teacher scholar. Ciri teacher scholar itu menurut Brown yaitu antara lain mampu mengekspos siswa pada hal-hal yang bisa membantu mereka dalam belajar. Guru memberikan bantuan kepada peserta didik dengan berbagai cara. Bantuan yang diberikan guru kepada peserta didik yang belum memahami materi itu disesuaikan dengan kondisi peserta didik atau karakteristik dari peserta didik tersebut. Peserta didik yang kesulitan dalam mengikuti pembelajaran SBDP akan dibantu secara perlahan oleh guru dan teman-temannya. Guru nantinya akan mempraktekkan materi SBDP secara langsung di depan kelas dan kemudian peserta didik mengikuti jalannya pembelajaran tersebut. Guru akan mengulangi apabila terdapat peserta didik yang belum paham. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Santi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ayu. Kepada Ayu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai perencanaan pendekatan tematik dalam pembelajaran SBDP. Guru merencanakan materi pembelajaran pada buku yang digunakan oleh siswa yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018, di mana edisi revisi tahun 2018 ini beserta SKKD yang kemudian disamakan dengan waktu efektif dalam satu semester. Guru berperan dalam menentukan strategi pengorganisasian materi pembelajaran agar waktunya lebih efektif dalam menyampaikan materi. Guru menentukan metode pembelajaran yang terarah dan terukur agar dapat diterapkan oleh siswa. Maka selanjutnya, guru memberikan evaluasi yang berupa portofolio atau ulangan harian. Pada buku tematik, terdapat tema yang dibagi beberapa mata pelajaran. Ada beberapa kompetensi dasar yang dikembangkan menjadi indikator pencapaian kompetensi. Dari situlah guru dapat mengelompokkan materi pembelajaran SBDP. Materi pembelajaran SBDP di sekolah dasar merupakan muatan mata pelajaran yang kemunculannya relatif sedikit atau singkat dibandingkan dengan muatan mata pelajaran lainnya seperti PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan Matematika. Muatan mata pelajaran SBDP hanya 2 kali pembelajaran dalam 1 minggu, dan hanya 3 KD yang paling banyak muncul, yaitu KD 3.1, KD 3.2, dan KD 3.3. Terlebih, muatan mata pelajaran SBDP ini masih harus dipecah lagi menjadi beberapa submapel, yaitu seperti seni musik, seni rupa, seni tari, dan seni keterampilan. Materi SBDP yang diajarkan kepada siswa berorientasi kepada bagaimana muatan seni tersebut bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. SBDP mempunyai cara atau penilaian sendiri yang mengharuskan guru untuk berpatokan pada cipta, rasa, dan karsa. Karena muatan seni ini syarat akan keindahan dan nilai estetis yang tidak bisa dinilai sebelah mata. Inilah yang membedakan antara pembelajaran SBDP dengan muatan pelajaran lainnya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu materi yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai seni budaya dan prakarya kelas rendah dan tinggi. Mungkin jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Untuk termin yang pertama, kami
membuka 3 penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa ditanyakan. Izin bertanya, Tanya. Ya. Baik, Andini, silakan. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Andini Pratiwi, nomor absen 4. Izin bertanya, sebagai calon guru, bagaimana cara atau strategi kalian mengajarkan mata pelajaran seni budaya dan prakarya atau SPDP kepada peserta didik, baik kelas rendah maupun tinggi, agar mudah mereka pahami, terutama kepada peserta didik yang sulit memahami pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih Andini. Pertanyaan kami tampung. Selanjutnya untuk penanya kedua, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya dipersilakan. Izin bertanya moderator. Ya, silakan Ayu. Nama saya Ayu Indah Wulandari, nomor absen 6, izin bertanya. Dalam pembelajaran tematik, biasanya SBDP itu dapat diintegrasikan dengan disiplin ilmu apa? Dan bagaimana keterkaitan di antara SBDP dan disiplin ilmu tersebut? Jelaskan, terima kasih. Terima kasih Ayu. Pertanyaan kami tampung. Untuk penanya yang terakhir, penanya ketiga, bagi rekan-rekan yang masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Izin bertanya moderator. Ya, silakan Ketut. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ketut Syah Permata, absen 17. Bagaimana guru mengajarkan pembelajaran tematik pada seni tari? Terima kasih. Terima kasih Ketut. Pertanyaan sudah kami tampung, ada 3 penanya. Selanjutnya pertanyaan akan kami jawab, namun kami perlu waktu untuk menjawabnya. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Maaf moderator, mungkin pertanyaannya bisa diulangi kembali. Baik, untuk pertanyaan dari termin 1 akan saya ulang kembali. Penanya pertama ada dari Andini Pratiwi. Sebagai calon pendidik, bagaimana cara atau strategi kalian mengajarkan mata pelajaran seni budaya dan prakarya kepada peserta didik, baik kelas rendah maupun tinggi, agar mudah mereka pahami, terutama kepada peserta didik yang sulit memahami pembelajaran? Itu pertanyaan dari Andini Pratiwi. Yang kedua ada pertanyaan dari Ayu Indah Wulandari. Dalam pembelajaran tematik, biasanya SPDP dapat diintegrasikan dengan disiplin ilmu apa? Dan bagaimana keterkaitan di antara SPDP dan disiplin ilmu tersebut? Jelaskan. Itu pertanyaan dari Ayu Indah Wulandari. Selanjutnya untuk penanya ketiga ada dari Ketut Cahaya Permata, yaitu bagaimana guru mengajarkan pembelajaran tematik pada seni tari. Baik, itu dia ketiga pertanyaan untuk termin 1. Al-qalbun mutayan bitahan nabiyana wasana wasana
Baik, untuk pertanyaan termin 1 akan kami jawab. Untuk pertanyaan pertama dari Andini Pratiwi akan dijawab oleh Santi. Kepada Santi dipersilakan. Izin saya Santi Agustriani, absen 25. Izin menjawab pertanyaan dari Saudari Andini. Untuk membuat pembelajaran SBDP mudah dimengerti oleh peserta didik, itu diperlukannya kreativitas dari seorang pendidik. Pendidik itu harus mempraktekannya langsung pada tiap pembelajaran SBDP. Pendidik juga harus mampu memposisikan diri untuk menyayangi, mendengar, memfasilitasi, dan menanamkan nilai-nilai kepribadian kepada peserta didik agar pembelajaran itu dapat tersampaikan dengan baik dan bermakna atau meaningful. Nah, pendidikan yang kreatif ini diharapkan pendidik yang kreatif itu diharapkan dapat mengembangkan kreativitas peserta didik. Pendidik itu bukan hanya mengajarkan teori, namun juga memberi tauladan, menanamkan nilai kepribadian, dan membekali pengembangan kreativitas agar peserta didik itu siap saat masuk ke dalam tengah-tengah masyarakat. Nah, kreativitas dalam hal ini itu merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya yang nyata. Pendidik perlu memanfaatkan media pembelajaran yang relevan dan berada di sekitar peserta didik, seperti contohnya itu ketika belajar alat musik. Pendidik dapat memberikan gambar-gambar alat musik dan juga pendidik itu dapat mencontohkan cara bermain alat musik yang bisa pendidik mainkan begitu. Apakah dapat dipahami Saudari Andini? Dapat dipahami. Terima kasih Santi atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk jawaban dari pertanyaan Andini, apa ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Pada rekan-rekan yang ingin menambahkan atau menyambah, pada rekan-rekan yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari pertanyaan Andini, saya persilakan. Tidak ada, cukup. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari Ayu Indah Wulandari akan dijawab oleh Gusti Ayu. Gusti Ayu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ayu Indah Wulandari. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Gusti Ayu Putu Ardani, nomor absen 13. Pertanyaan dari Saudari Andini, dalam pembelajaran tematik, biasanya SBDP dapat diintegrasikan dengan disiplin ilmu apa dan bagaimana keterkaitan antara SBDP dan disiplin tersebut. Pendidikan Seni Budaya dan Prakarya atau disingkat SBDP sebenarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya, di mana di dalamnya mencakup beberapa materi atau bidang seni, yaitu meliputi seni rupa, seni musik, seni tari, seni drama, dan keterampilan atau prakarya. Disiplin ilmu yang dapat diintegrasikan dengan SBDP seperti contoh misalnya pembelajaran bahasa Indonesia. Keterkaitan antara SBDP dengan bahasa Indonesia dapat diterapkan guru saat proses pembelajaran. Seperti contoh, dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah, siswa diperintahkan untuk membaca secara bersama-sama sebuah kisah tentang keluarga Tony. Kemudian, guru mengajak siswa untuk mencari pesan moral yang ada dalam cerita tersebut. Setelah itu, guru menambah bagaimana ungkapan bentuk kasih sayang yang benar kepada keluarga. Setelah itu, guru dapat mengajak siswa untuk menyanyikan lagu yang berjudul Sayang Semuanya.
secara bersama-sama. Guru dapat memberikan tugas kepada siswa mengenai tempo apa yang digunakan pada lagu tersebut. Nah, hal tersebut secara tidak langsung merupakan salah satu contoh keterkaitan antara SBDP dengan disiplin ilmu lainnya. Terima kasih. Bagaimana Saudari Ayu Indah? Apakah dapat diterima? Baik, terima kasih. Jawabannya sudah jelas. Terima kasih, pemateri. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk jawaban dari Gusti Ayu, apakah ada yang ingin menambahkan ataupun menyanggah? Pada rekan-rekan saya persilakan. Baik, cukup. Selanjutnya untuk pertanyaannya ketiga dari Ketut Cahaya Permata akan dijawab oleh Gusti Ayu. Kepada Gusti Ayu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ketut. Pertanyaannya, bagaimana guru mengajarkan pembelajaran tematik pada seni tari? Cara guru mengajarkan pembelajaran pada seni tari dengan materi lainnya yaitu dengan cara mengaitkan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Pembelajaran seni tari pada jenjang pendidikan dasar umumnya dibagi menjadi dua, yaitu pada siswa kelas rendah yakni kelas 1 sampai dengan kelas 3 yang lebih menekankan pada kemampuan gerak konstruktif yang sederhana atau gerak berpola dan peningkatan kemampuan menangkap pola irama. Kemudian siswa kelas tinggi yaitu kelas 4 sampai kelas 6 yang lebih menekankan pada kemampuan gerak konstruktif bertema dan bermain peran. Untuk mengajarkan pembelajaran tematik SBDP, khususnya seni tari, guru dapat mengajarkan siswa yaitu praktik secara langsung dengan cara mengaitkan pembelajaran satu dengan pembelajaran lainnya, yang dimana pembelajaran tersebut mampu memenuhi indikator serta tujuan pembelajaran yang sudah dirancang dalam RPP. Seperti misalnya, implementasi pembelajaran tematik SPDP mengenai seni tari kelas rendah, yakni dalam pembelajaran hari ini terdapat materi PJOK dan SBDP. Guru dapat mengaitkan materi tersebut. Misalnya, siswa mempelajari materi PJOK tentang senam lantai. Dalam pembelajaran tersebut, siswa diberi pertanyaan mengenai pengertian senam lantai dan pola-pola yang ada dalam senam lantai. Setelah itu, siswa bersama dengan guru dapat menganalisis secara bersama-sama mengenai pola gerakan senam lantai. Setelah menganalisis, siswa dapat mempraktikkan jenis pola senam lantai. Setelah dipraktikkan secara langsung, guru memerintahkan siswa untuk membuat gerak dasar tarian menggunakan pola, baik pola horizontal maupun pola vertikal. Secara tidak langsung, kedua pembelajaran tersebut sudah saling berkaitan sesuai dengan pembelajaran tematik terpadu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Gusti Ayu atas jawabannya. Selanjutnya, bagi rekan-rekan yang ingin menambahkan ataupun menyanggah jawaban dari pertanyaan Ketut, pada rekan-rekan dipersilakan. Baik, cukup. Selanjutnya kami buka termin yang kedua yang berisi 3 penanya. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya, moderator. Baik, silakan Ismi. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ismi Tri Astuti, absen 16. Izin bertanya,
Menurut kelompok kalian, bagaimana cara yang paling efektif untuk mengimplementasikan pembelajaran SPDP agar seluruh siswa itu dapat memahami dan menerapkan materi yang diberikan, terutama pada materi seni tari? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ismi atas pertanyaannya. Selanjutnya, untuk penanya kedua, pada rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, untuk penanya kedua ada dari Adelia Intan Utami melalui kolom chat. Pertanyaannya yaitu pengimplementasian pelajaran SPDP dalam pembelajaran tematik. Guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang joyful dan meaningful. Menurut Anda, bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang joyful dan meaningful tersebut apabila dari peserta didiknya sendiri sudah tidak tertarik mengikuti pembelajaran SPDP? Itu dia pertanyaan dari Adelia Intan Utami. Selanjutnya untuk penanya ketiga, kepada rekan-rekan yang ingin bertanya dipersilakan. Saya ulangi kembali kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin moderator. Ya, Dina, silakan. Sebelumnya, nomor nama saya Diana, nomor absen 8. Bagaimana teknik pembelajaran kalian gunakan untuk pelajaran pada mata pelajaran SPDP? Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dina. Untuk termin kedua sudah ada 3 penanya. Akan saya ulangi kembali pertanyaan dari termin kedua. Yang pertama ada dari Ismi Triastuti, yaitu izin bertanya, menurut kelompok kalian bagaimana cara yang paling efektif untuk mengimplementasikan pembelajaran SPDP agar seluruh siswa dapat memahami dan menerapkan materi yang diberikan, terutama pada materi seni tari. Lalu yang kedua ada dari Adelia Intan Utami, yaitu pengimplementasian pelajaran SPDP dalam pembelajaran tematik. Guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang joyful dan meaningful. Menurut Anda, bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang joyful dan meaningful tersebut apabila dari peserta didiknya sendiri sudah tidak tertarik mengikuti pembelajaran SPDP? Lalu penanya ketiga ada dari Dina Yestiliana, izin bertanya bagaimana teknis pembelajaran untuk memaksimalkan tujuan pembelajaran SPDP. Baik, itu dia masing-masing pertanyaan dari ketiga penanya.
Sebelum kami jawab, izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk pertanyaan dari termin 2 akan kami jawab. Untuk pertanyaan yang pertama ada dari Ismi Triastuti, akan dijawab oleh Ida. Kepada Ida dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih moderator. Saya ulangi lagi ya pertanyaan dari Saudari Ismi Triastuti tadi. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara yang paling efektif untuk mengimplementasikan pembelajaran SBDP agar seluruh siswa dapat memahami dan menerapkan materi yang diberikan, terutama pada materi seni tari? Nah, menurut kelompok kami, cara yang paling efektif untuk mengimplementasikan pembelajaran SBDP agar seluruh siswa dapat memahami dan menerapkan materi yang diberikan, terutama pada materi seni tari, materi pelajaran SBDP yang disampaikan kepada peserta didik itu hendaknya harus berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau berkaitan dengan benda-benda yang ada di sekitar lingkungan peserta didik. Nah, sehingga peserta didik itu akan sampai untuk memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Hal ini juga berlaku untuk pembelajaran SBDP, terutama pada materi seni tari. Sebagai contoh ya, misalnya dalam pembelajaran tematik di kelas rendah, misalnya guru menyampaikan pelajaran tema 2 untuk kelas 2 SD, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, dalam pembelajaran ini kan guru dapat menjelaskan berbagai jenis hewan dan guru dapat mengkaitkan pelajaran seni tari di dalamnya, seperti misalnya tarian yang mengikuti gerakan kupu-kupu yang indah. Maka saat menari, siswa akan membayangkan dan meniru gerakan kupu-kupu indah yang pernah dilihatnya. Seperti itu. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ida. Pada Ismi, apakah bisa dipahami jawaban dari Ida? Baik, dapat dipahami moderator. Baik, terima kasih. Untuk rekan-rekan mungkin ada yang ingin menambahkan jawaban dari Ida. Pada rekan-rekan dipersilakan. Adapun cerita sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Pertama pikir kali tidak salah. Baik, cukup. Untuk selanjutnya penanya pertanyaan yang kedua ada dari Adelia Intan Utami yang akan saya jawab. Izin menjawab. Pertanyaan dari Adelia Intan Utami. Joyful learning menggunakan pembelajaran yang diaplikasi kepada siswa dengan menggunakan pendekatan yang melalui game, kuis, dan aktivitas lain. Joyful learning sendiri menggunakan pendekatan permainan, rekreasi, dan menarik minat yang menimbulkan perasaan senang, segar, aktif, dan kreatif yang tak pelak lagi sangat dibutuhkan untuk mereduksi kebosanan dan ketegangan belajar yang hari demi hari dialami siswa.
Lalu kegiatan pembelajaran ini akan menjadi bermakna bagi anak jika dilakukan dalam lingkungan yang nyaman dan memberi rasa aman bagi anak. Dengan kata lain, belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami langsung apa yang dipelajari dengan mengaktifkan lebih banyak indera daripada hanya mendengarkan guru menjelaskan materi pembelajaran. Ada banyak pendekatan atau strategi pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran di kelas yang memungkinkan terjadinya pembelajaran bermakna. Antara lain, yang pertama, yaitu terimalah peserta didik apa adanya. Yang kedua, kenali dan bina peserta didik melalui penemuannya terhadap diri sendiri. Yang ketiga, usahakan sumber belajar yang mungkin dapat diperoleh peserta didik untuk dapat memilih dan menggunakannya. Yang keempat, gunakan pendekatan inquiry dan discovery. Dan yang terakhir, yang kelima, tekankan pentingnya pendekatan diri sendiri dan biarkan peserta didik mengambil tanggung jawab sendiri untuk memenuhi tujuan belajar. Mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan Adilia Intan Utami. Selanjutnya kepada rekan-rekan mungkin ada yang ingin menambahkan. Cukup. Baik, cukup. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga dari Dina Yestiliana akan dijawab oleh Hida Laila Irsadina. Pada Hida dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya Hida Laila Irsyadina akan menjawab pertanyaan dari Dina Yestiliana. Tadi pertanyaannya, bagaimana teknis pembelajaran untuk memaksimalkan tujuan pembelajaran SBDP? Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, baiknya kita ulas kembali tujuan dari pelajaran SBDP. Nah, dalam Permen nomor 57 tahun 2014 menerangkan bahwa pembelajaran SBDP pada tingkat pendidikan dasar memiliki tujuan agar dapat mengembangkan kesadaran seni atau keindahan dalam arti umum, baik dalam domain konsumsi, apresiasi, kreasi, penyajian, ataupun tujuan-tujuan psikologis, edukatif, agar dapat pengembangan kepribadian siswa secara positif, sehingga individu lebih memahami budaya sebagai salah satu tujuan dari pendidikan. Nah, di sini menurut Indah Sri tahun 2020, tujuan pembelajaran SBDP ini dapat tercapai hanya jika guru memiliki persepsi dan kompetensi yang baik dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Dan oleh karena itu, di sini kreativitas guru sangat menentukan. Artinya, tujuan pembelajaran SBDP di sekolah dasar tercapai dengan guru yang kreatif dalam pengelolaan kelas atau proses pembelajaran SBDP itu sendiri. Nah, guru kan tadi harus memiliki persepsi dan kompetensi yang baik dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Nah, berkaitan dengan kompetensi yang harus dimiliki guru dalam proses pelaksanaan pembelajaran, guru itu memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, itu semua harus dimiliki oleh guru agar setiap pembelajaran, terutama ini yang sedang dibahas pembelajaran SBDP, dapat tersampaikan secara optimal kepada peserta didik. Baik, itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ida. Itu jawaban dari pertanyaan Dina. Pada Dina, apa bisa dipahami? Baik, jawaban sangat bagus dan bisa dipahami. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dina. Mungkin jika ada yang ingin menambahkan ataupun menyanggah, bagi rekan-rekan saya persilakan. Baik, cukup. Terima kasih kepada semua yang sudah
bertanya dan berpartisipasi pada diskusi kali ini. Saya mewakili rekan-rekan kelompok 6 mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 6.